Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di dalam unggahan video kami yang berjudul Terbongkarnya Kebohongan oleh Hasil Riset Kiai Haji Imaduddin Usman, di shot ya, ada komentar dari Ider Jagat. Kalau percaya mereka Habib terus salah, itu tidak dosa. Ini perlu diluruskan, justru setelah adanya burhan atau bayinah bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, dibuktikan dengan ilmu sejarah, ilmu nasab, dan ilmu genetika, kita berdosa mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dulu kita berhusnudzon, jadi bukan mempercayai, berbeda ya. Berhusnudzon itu ketika ada orang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, kita belum tahu. Untuk menjaga etika kita berbuat baik, maka didahulukanlah husnudzon. Setelah ternyata mereka terbukti secara sah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka husnudzon itu terhapuskan. Dalilnya mana? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi menentukan sesuatu itu pakai ilat atau yang melatar belakanginya. Ketika kita tidak tahu, maka boleh kita berhusnudzon. Tapi setelah arus informasi sangat terbuka, ilmu pengetahuan sangat berkembang dengan cepat, dan adanya riset Kiai Haji Imaduddin Usman, maka kehusnudzonannya itu harus dihilangkan. Jadi sekali lagi ya, kita menentukan sesuatu itu dengan dasar ilmu pengetahuan. Ada kaidah hukum lagi, ilmu pengetahuan, satu hal yang sudah nyata itu tidak terhapuskan oleh sebuah prasangka. Husnudzon maupun suudzon itu prasangka. Maka prasangka ini tidak boleh mengalahkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita dustakan mereka, ternyata mereka benar keturunan, itu bahaya. Ini statement yang perlu diluruskan. Kita tidak mendustakan siapa-siapa. Kita mengkaji secara ilmiah. Silahkan para Habib yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW ataupun siapapun memberikan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Apakah ada manuskrip, apakah ada isbat atau pengakuan dari keluarga, atau ada catatan sejarah mengenai keberadaan para Habib itu siapa. Jadi sekali lagi, sudah terbukti Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak seribet perasaan-perasaan, karena mungkin kita pernah ada kedekatan atau kita pernah menghormati yang sedikit agak lebih kepada para Habib sebelum adanya ilmu pengetahuan yang sangat masif seperti sekarang ini. Sebagai contoh, para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di dunia ini telah melakukan tes DNA, dan golongan mereka adalah J1. Maka ketika ada sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan jalur paternal atau garis lurus dari ayah sampai Sayyidina Ali, kok DNA-nya berbeda dengan J1? Ini kan pertanyaannya, mana yang benar? Apakah yang J1 atau yang berhaplogrup G? Karena Sayyidina Fatimah, beliau orang yang mulia dan
menikah hanya dengan Sayyidina Ali. Jadi genetikanya nggak mungkin berbeda turun-temurunnya. Kalau ada klaim yang satu J1, yang satu G, maka salah satunya harus dikalahkan. Yang satunya pasti palsu. Dan disinilah akal sehat kita untuk bisa menerima kebenaran ilmu pengetahuan, bukan perasaan, bukan husnudzon atau suudzon. Jadi statement dari Ider Jagat ini termasuk tidak pada tempatnya, atau boleh kita bilang ini pernyataan yang salah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang membedakan kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah ma wahaballahu limri'in hibatan afdhala min aqlihi wa min adabihi. Begitulah peringatan Imam Syafi'i bahwa kita memiliki akal dan etika. Etika harus dilandasi juga oleh akal. Akal melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi saling bergelindan keduanya. Setelah kita mengetahui bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, yang dibuktikan dengan kajian-kajian yang berdasarkan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka disinilah etika kita untuk menentukan sikap dengan koridor-koridor ilmu pengetahuan juga. Kita tidak dalam rangka benci-membenci siapapun, tapi kita meluruskan sebuah kebenaran. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.